Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karomatul Hikmah, NIM 1B0831 akan mempresentasikan praktikum rangkaian listrik. Jadi praktikum rangkaian listrik itu sendiri terbagi menjadi 5 kali percobaan. Percobaan pertama atau model pertamanya itu tentang rangkaian seri paralel dengan sumber DC. Dalam kelistrikan, rangkaian seri merupakan satu di antara dua jenis rangkaian. Rangkaian seri berfungsi untuk memperbesar hambatan dan berfungsi sebagai pembagi tegangan. Terus rangkaian paralel dapat diartikan sebagai rangkaian listrik yang semua bagian-bagiannya dihubungkan secara bersusun. Akibatnya pada rangkaian paralel terbentuk cabang di antara arus listrik. Oleh karena itu rangkaian paralel juga disebut dengan rangkaian bercabang. Alat dan bahan yang digunakan ketika melakukan percobaan dapat kita lihat dari layar. Terdapat 8 jenis alat. Yang pertama itu basic electricity, yang kedua laptop base, yang ketiga kabel konektor, yang keempat digital multimeter, yang kelima sampai ke-8 itu resistor yang mempunyai hambatan yang berbeda-beda. Selanjutnya yang kedua itu langkah percobaannya. Langkah percobaan rangkaian seri. Yang pertama rangkaian seri. A. Mengukur nilai resistansi resistor. B. Resistansi total hubungan seri dengan metode ohmmeter. Yang C. Resistansi total hubungan seri dengan metode ohm. Ini rangkaiannya itu dapat kita lihat di bawahnya itu, yang dimana kalau untuk A itu gambar rangkaiannya itu sesuai gambar nomor 7, yang B gambar nomor 10, dan yang C gambar nomor 11. Selanjutnya perancangan yang kedua itu perancangan rangkaian seri. Yang A itu merancang kombinasi resistor, B merancang arus dari tegangan dan tahanan, yang C desain rangkaian sehingga didapati arus tertentu. Ini juga kita dapat lihat bentuk rangkaiannya itu seperti pada gambar itu, yang untuk gambar nomor 3 itu untuk A, yang gambar nomor 14 untuk B, yang gambar 15 untuk C. Selanjutnya yang kedua itu langkah percobaan rangkaian paralel. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu merancang 3 kombinasi resistor. Bentuk rangkaiannya yang terlihat pada gambar rangkaian paling bawah itu gambar nomor 20. Yang B merancang 4 kombinasi resistor, gambarnya itu pada gambar 21. Yang C perancangan untuk arus, yaitu terdapat pada gambar 24. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan analisanya. Yang 3.1 percobaan rangkaian seri. Yang A itu rangkaian seri. Nah ini tabel-tabelnya itu ada 3 tabel, yang dimana merupakan ketiga-tiganya itu hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Selanjutnya 3.1.2 itu analisanya, yang dimana pada tabel 4 itu kita dapat menganalisa bahwa nilai R yang terbaca dan nilai R yang terukur selisihnya tidak terlalu jauh, dengan yang terkecil adalah 0% dan yang terbesar adalah 3,2%. Hal ini dikarenakan adanya toleransi dari resistor itu sendiri. Selanjutnya itu yang B, yang resistansi total hubungan seri dengan metode ohmmeter itu kita bisa lihat perhitungannya, dan pada tabel 5 ini kita dapat analisa bahwa selisih nilai R ukur dan R hitungnya tidak terlalu jauh sehingga menghasilkan persentase error yang kecil. Hal ini dikarenakan adanya toleransi dari resistor itu.
Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Yang C, resistansi total hubungan seri dengan metode ohmmeter ini kita seperti yang terlihat pada layar, perhitungan dari persen error RT dan RI. Nah, ini kita dapatkan hasil seperti tabel 6. Seperti kita lihat pada tabel 6 hasilnya. Itu di sana juga kita dapat menganalisa bahwa selisih nilai arus hitung dan ukurnya lumayan besar. Hal ini dikarenakan adanya toleransi alat ukur sehingga menyebabkan persentase error arusnya menjadi besar. Hubungan antara arus dan tahanan tegangan pada tabel 6 adalah semakin besar tahanan, maka arus yang didapatkan semakin kecil karena arus berbanding terbalik dengan tahanan. Untuk selisih nilai R ukur dan R hitungnya tidak terlalu jauh sehingga menyebabkan persentase error menjadi kecil. Hal ini dikarenakan kesalahan penggunaan alat ukur dan kesalahan membaca alat ukur. Selanjutnya itu yang 2, perancangan rangkaian seri itu yang A itu merancang kombinasi resistor seperti yang terlihat pada layar. Bagaimana cara perhitungannya. Kita lanjut. Yang kedua, perancangan rangkaian seri. Yang pertama itu yang A itu merancang kombinasi resistor seperti yang tadi. Nah, pada tabel 8 ini, pada tabel 8 kita dapat menganalisa bahwa resistansi total yang diperoleh baik melalui pengukuran maupun perhitungan memiliki selisih yang tidak terlalu jauh sehingga persentase error yang didapatkan relatif kecil. Hal tersebut dikarenakan adanya toleransi dari masing-masing resistor. Pada data di atas juga pada data tabel 8 itu juga kita dapat mengetahui persentase error terbesar pada kombinasi A sebesar 2,3%, sedangkan persentase terkecil sebesar 0%. Selanjutnya, yang B, mencari arus dari tegangan dan tahanan. Seperti yang kita lihat pada layar, perhitungannya dari perhitungannya I hitung sampai persen error I total itu pada tabel. Jadi perhitungannya itu kita dapat lihat pada tabel 10 ini perbandingannya. Kita dapat analisa bahwa arus yang terhitung nilainya lebih kecil dari arus yang terukur. Selisih yang didapatkan tidak terlalu jauh sehingga menghasilkan persentase error 1,7%. Selanjutnya, yang C, desain rangkaian sehingga didapat arus tertentu ini. Kita bisa lihat perhitungannya seperti yang terlihat pada layar juga. Bagaimana perhitungannya sehingga pada tabel 12 itu hasil perbandingan I total hitung dengan I total ukur serta V hitung dengan V ukur itu kita dapat menganalisa bahwa semakin banyak kombinasi resistor yang digunakan dengan besar tegangan yang tetap dan didapatkan nilai arus yang semakin kecil. Hal ini sesuai dengan persamaan I sama dengan V per R, di mana I berbanding terbalik dengan nilai resistornya. Yang 3.2, percobaan rangkaian paralel itu pada 3.2.1 rangkaian paralel A mengukur secara eksperimental hambatan resistor.
Kita bisa lihat pada layar bagaimana perhitungannya. Nah, pada tabel 14 kita dapat menganalisa bahwa perbandingan nilai resistor yang terbaca dan terukur memiliki selisih yang tidak terlalu besar, sehingga persentase error yang diperoleh kecil. Hal ini disebabkan karena terdapat nilai toleransi error pada resistor itu sendiri. Persentase error terkecil terdapat pada R3 dengan persen error sebesar 2,0%, sedangkan persentase error terbesar terdapat pada R2 dengan persen error sebesar 2,8%. Selanjutnya, yang ke B, mengukur dan menghitung nilai-nilai arus pada rangkaian paralel. Seperti yang kita lihat pada tabel 15, itu merupakan hasil pengukurannya, yang di bawahnya itu hasil perhitungannya. Jadi hasil perhitungannya. Selanjutnya, nah pada tabel 16, hasil perbandingan arus total yang terbaca dan terhitung itu kita dapat menganalisa bahwa nilai arus hitung dan ukurnya semakin mengecil, di mana nilai arus hitung akan semakin kecil nilainya seiring dengan bertambahnya nilai tahanan yang diberikan sesuai dengan persamaan I1 sama dengan R paralel per R paralel ditambah R1 dikali IT, sehingga mendapatkan nilai persentase error yang semakin kecil pula. Jika nilai pada setiap arus terminal dijumlahkan, maka akan sama dengan arus totalnya. Hal ini sesuai dengan hukum Kirchhoff. Yang ke C, mencari nilai RT dari rangkaian dengan formula tabel 17. Pengukuran RT itu kita bisa lihat dan amati. Terus yang di bawahnya itu merupakan analisa perhitungannya. Lalu pada tabel 18, itu kita dapat menganalisa. Tabel 18 itu merupakan hasil perbandingan RT ukur dan hitung. Dapat dianalisa bahwa dengan kombinasi 3 atau 4 resistor, selisih nilai R total yang terukur dan terhitung tidak besar perbedaannya, sehingga persentase error yang didapatkan kecil. Hal ini disebabkan karena adanya toleransi dari resistor itu sendiri. Selanjutnya, yang ke D, mencari nilai RT dengan metode arus dan tegangan. Dapat kita lihat analisa perhitungannya seperti terlihat pada layar. Terus pada tabel 20, pada tabel 20 ini kita dapat menganalisa bahwa selisih nilai RT hitung dan ukur tidak terlalu besar, di mana jika kombinasi tahanannya semakin banyak, maka nilai RT-nya semakin kecil dan untuk persentase errornya kecil. Hal ini disebabkan karena adanya nilai toleransi juga dari resistor. Pada data di tabel juga dapat diketahui bahwa hubungan arus dan resistor dengan tegangan yang konstan adalah semakin besar tahanan, maka semakin kecil arusnya. Selanjutnya, pada 3.2.2, perancangan rangkaian paralel. Yang A itu merancang kombinasi resistor untuk menghasilkan RT tertentu. Kita bisa lihat pada layar bagaimana perhitungannya, dan pada tabel 21 itu merupakan hasil dari perhitungan, yang dimana dapat kita analisa bahwa nilai RT ukur dengan nilai RT hitung memiliki nilai yang berbeda, tetapi selisihnya tidak jauh. Hal ini disebabkan karena kurang telitinya dalam membaca alat ukur dan adanya nilai toleransi dari resistor itu sendiri. Selanjutnya yang B,
merancang rangkaian untuk arus IT dengan V diketahui. Kita bisa lihat bagaimana perhitungannya. Lalu pada tabel 22 itu, hasil perhitungan RT dan IT, kita dapat menganalisa bahwa nilai RT ukur dan hitung sama, kemudian nilai IT ukur dan hitung berbeda karena adanya toleransi error pada resistor itu sendiri, di mana hubungan arus dan tekanan berbanding terbalik, sedangkan arus dengan tegangan berbanding lurus. Selanjutnya, ini merupakan kesimpulannya, di mana kesimpulan 4.1 itu rangkaian seri dan perancangan. Yang A itu rangkaian seri, kesimpulannya itu ada dua. Yang pertama, nilai resistansi total pada rangkaian seri dilakukan dengan cara penjumlahan langsung dan nilai arus pada masing-masing resistor adalah sama. Terus yang kedua itu pada kombinasi A dan B didapatkan nilai resistansi total dan arus total yang berbeda disebabkan bedanya jumlah resistor pada rangkaian A dan B. Yang ke B, perancangan rangkaian seri itu, kesimpulan yang pertama, dalam mengkombinasikan suatu resistor perlu diperhatikan beberapa besar resistansi total yang akan digunakan, sehingga dapat menentukan berapa besar nilai-nilai resistor yang di seri untuk dapat terpenuhi. Yang kedua, untuk menentukan nilai tegangan dan arus yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan cara pembagian tegangan dan arus yang harus disesuaikan dengan besarnya nilai resistansi, dan untuk mendapatkan nilai resistor yang diinginkan dapat dengan mengkombinasikan resistor secara seri. Selanjutnya itu yang 4.2, yang bagian A, rangkaian paralel. Yang pertama itu nilai arus total pada rangkaian paralel lebih besar daripada arus percabangan. Hal ini disebabkan arus total terbagi dalam percabangan. Nilai arus total pada rangkaian paralel lebih besar dibandingkan seri karena nilai tahanan yang telah diparalelkan mempunyai nilai yang kecil dari tahanan terkecil yang diparalelkan. Untuk arus total pada rangkaian paralel didapatkan dengan cara menjumlahkan arus di masing-masing percobaan. Selanjutnya yang kedua, untuk arus total sebelum masuk percabangan memiliki nilai yang sama besar dengan arus total keluar dari percabangan. Hal ini sesuai dengan hukum Kirchhoff tentang arus KCL. Selanjutnya itu yang B, perancangan rangkaian seri. Yang pertama itu untuk menentukan nilai tegangan dan arus yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan cara pembagian tegangan dan arus yang harus sesuai dengan besarnya nilai resistansi, dan untuk mendapatkan nilai resistor yang diinginkan dapat dengan mengkombinasikan resistor secara paralel. Dengan mendesain resistor secara paralel, nilai resistansi total rangkaian hubungan paralel mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan nilai resistansi total pada resistor yang terhubung seri. Yang kedua itu pengaruh nilai resistansi terhadap arus. Semakin besar nilai resistansi, maka arus yang melewatinya akan semakin kecil karena arus dan resistansi berbanding terbalik. Hal ini sesuai dengan persamaan I sama dengan V per R. Seperti terlihat pada layar, terdapat alat dan bahan yang kita gunakan ketika melakukan percobaan pada modul 2 ini. Pada layar itu terdapat 11 jenis alat dan bahan. Lain diantaranya itu power supply, digital multimeter, kabel penghubung, breadboard, resistor, dengan memiliki
hambatan yang berbeda-beda. Selanjutnya kita masuk ke hukum Kirchhoff tegangan arus dan tegangan dan arus. Seperti kita lihat itu merupakan gambar rangkaiannya. Pada gambar rangkaian 3.1 merupakan rangkaian percobaan 1. Selanjutnya langkah percobaannya. Selanjutnya penerapan hukum-hukum Kirchhoff dalam kurung persamaan Mesh. Persamaan Mesh yang pertama itu gambar rangkaiannya seperti terlihat pada layar merupakan gambar 3.3 merupakan rangkaian percobaan 2. Selanjutnya hasil dan analisanya. Hasil dan analisa seperti kita lihat pada layar, terdapat dua tabel hasil pengukuran. Hasil pengukurannya itu tabel 4.1. Terus pada tabel 4.2 itu merupakan analisanya, yang dimana pada tabel 4.2 itu kita dapat menganalisa bahwa pada percobaan ini didapatkan nilai Vs hitung sebesar 19,19 volt. Nilai ini memiliki selisih yang relatif kecil dengan nilai Fs ukur sehingga didapatkan persentase error sebesar 3,3%. Selanjutnya itu pada tabel 3 itu pada tabel hasil perhitungan kita dapat menganalisa bahwa R1 seri dengan R4 dan R8. Oleh karena itu untuk pembuktian hukum Kirchhoff arus dihitung perbandingan nilai arus pada R1 dan dengan R4 dan R8. Persentase error yang didapat relatif kecil meskipun tetap ada pada error. Hal ini disebabkan oleh kekurangan ketelitian praktikan dalam membaca alat ukur dan kurang presisinya alat ukur. Selanjutnya 4.2. Pada 4.2 penerapan hukum-hukum Kirchhoff. Seperti kita lihat pada layar bagaimana perhitungannya dan analisa perhitungannya. Selanjutnya, ini merupakan masih analisa perhitungan. Nah, pada tabel 4.5 itu dapat berdasarkan tabel 4.5 dapat dianalisa bahwa nilai persentase error yang didapat bersifat fluktuatif. Nilai persentase error yang didapatkan dari selisih antara nilai hitung dan ukur. Faktor penyebab terjadinya error adalah kurangnya ketelitian dalam membaca alat ukur atau human error. Selanjutnya, kesimpulannya pada 5.1 hukum Kirchhoff tegangan dan arus itu ada 3 kesimpulan seperti terlihat pada layar. Yang pertama itu nilai tegangan pada masing-masing resistor yang terhubung dengan sumber tegangan secara seri tidak sebanding atau tidak sama besar, karena pada rangkaian seri memiliki nilai arus yang sebanding atau sama besar. Yang kedua itu dengan nilai tegangan sumber yang diberikan hukum Kirchhoff tegangan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada rangkaian listrik di mana jumlah tegangan pada masing-masing resistor yang dirangkai seri sama. Terus yang ketiga itu arus pada rangkaian yang terhubung seri adalah berbanding atau sama. Terus pada 5.2 itu merupakan kesimpulan dari penerapan hukum-hukum Kirchhoff persamaan Mesh.
di mana hukum-hukum Kirchhoff yang paling tepat diterapkan pada analisa mesh adalah hukum Kirchhoff tegangan KVL dengan metode arus mesh. Maka didapatkan nilai arus I1, I2, I3 pada rangkaian dengan akurat. Selanjutnya, kita masuk ke modul 3, di mana pada modul 3 ini kita menggunakan memiliki judulnya itu teorema rangkaian. Seperti terlihat pada layar, di sini terdapat untuk alat dan bahannya itu ada 9 alat bahan. Yang pertama breadboard, yang kedua power supply, yang ketiga multimeter digital, yang keempat kabel jumper, yang kelima resistor, sampai yang ke-9 itu resistor tapi memiliki tahanan yang berbeda. Nah, 1.2 itu percobaan 1 teorema superposisi. Gambar rangkaiannya terlihat seperti pada layar. Selanjutnya, ini masih gambar rangkaian. Terus ada langkah percobaannya. Selanjutnya, ini masih sekitar langkah percobaan tapi ini sudah memasuki 1.3 percobaan 2 teorema Thevenin. Terus yang 1.4 itu percobaan 3 teorema Norton. Jadinya itu di sini itu terbagi menjadi 3 percobaan. Yang pertama itu superposisi, yang kedua Thevenin, yang ketiga Norton. Selanjutnya hasil dan analisa. Seperti terlihat pada layar, di sini terdapat 4 hasil pengukuran dari percobaan. Hasil pengukuran nilai tegangan dan tahanan, hasil pengukuran arus dan tegangan saat V1 on dan V2 off, terus hasil pengukuran arus dan tegangan saat V1 off dan V2 on, terus yang keempat hasil pengukuran arus dan tegangan saat V1 dan V2 on. Selanjutnya itu analisa perhitungan. Nah, sudah terlihat seperti pada layar bagaimana analisa perhitungannya. Selanjutnya, ini masih sekitaran analisa perhitungannya. Terus pada tabel 4.1.2.1 itu merupakan hasil dari perhitungannya itu. Jadinya itu tabel hasil perhitungan itu kita dapat menganalisa bahwa pada saat V1 on dan V2 off, pada saat nilai resistor semakin besar didapatkan nilai arus dan semakin kecil atau berbanding terbalik. Hal ini sesuai dengan persamaan yang digunakan, yaitu I sama dengan V per R. Persentase error yang didapatkan relatif besar karena di atas 10%. Hal ini disebabkan oleh selisih antara nilai hitung dan ukur yang cukup signifikan. Selanjutnya itu yang B, menghitung nilai arus dan tegangan saat V1 off dan V2 on. Kita bisa lihat perhitungannya. Selanjutnya, nah yang di bawahnya ini merupakan tabel hasil perhitungannya itu. Tabel hasil perhitungannya itu yang dimana di sana itu kita dapat menganalisa bahwa pada saat V1 on dan V1 off dan V2 on, dengan nilai resistor semakin besar, maka arus yang dihasilkan mengalami fluktuatif karena arus I1 dan I3 merupakan percabangan dari I2. Begitu juga pada nilai tegangan karena nilai arus berbanding lurus dengan tegangan. Persentase error yang didapatkan pada arus lebih kecil daripada tegangan karena adanya toleransi error pada alat ukur sebesar 5%. Ini yang C, hasil pengukuran arus dengan tegangan saat V1 dan V2 on. Kita bisa lihat seperti pada layar hasil perhitungannya.
Terus pada tabel hasil perhitungannya itu kita dapat menganalisa bahwa pada saat V1 on dan V2 on dengan nilai resistor semakin besar, maka arus yang dihasilkan di R2 lebih besar daripada arus di R1 dan R3 karena di R2 dilalui oleh arus dari kedua sumber tegangan. Untuk nilai tegangan pada R1 memiliki tegangan paling kecil karena nilai resistansi dan arusnya yang paling kecil. Untuk tegangan R2 dan R3 memiliki nilai yang tinggi karena resistansi dan arusnya yang besar. Selain itu, karena R3 diberi tegangan yang dengan sumber yang lebih besar. Untuk analisa persentase error yang didapat tidak terlalu besar karena perbandingan tegangan ukur dan hitung tidak terlalu jauh atau hasil percobaan sudah sesuai dengan teori. Begitu juga dengan persentase error yang didapat tidak terlalu besar karena perbandingan tegangan ukur dan hitung tidak terlalu jauh atau hasil percobaan sudah sesuai teori. Selanjutnya 2.2 percobaan teorema Thevenin. Ini merupakan hasil pengukurannya dan perhitungannya. Ini masih perhitungan. Kita lanjut ke 2.2.2 analisanya itu, analisa teorema Thevenin itu. Ini hasil pengukuran, hasil perhitungan. Nah, pada hasil perhitungan 4.2.2.2a itu kita dapat menganalisa bahwa nilai RTH ukur dan RTH hitung memiliki perbedaan yang sedikit. Hal ini dapat dibuktikan dari persentase error keduanya, yakni 6,79%, di mana nilai ini kurang dari 10%. Juga nilai RTH memiliki nilai yang sama meski beban yang digunakan berbeda. Hal ini dikarenakan kedua parameter tersebut adalah hasil ekuivalen dari rangkaian. Pada tabel 4.2.2.2b itu kita dapat menganalisa bahwa nilai VTH ukur dan VTH hitung memiliki perbedaan yang sangat kecil dilihat dari nilai persentase errornya, yaitu sebesar 4%. Kita selanjut, ini masih perhitungan dari percobaan Norton. Masih perhitungan. Ini analisanya, di mana pada tabel 4.3.2.2a hasil perhitungan arus beban itu kita dapat menganalisa bahwa nilai Rn hitung dan R ukur mendekati sama meski beban yang digunakan berbeda. Hal ini dikarenakan kedua parameter tersebut adalah hasil ekuivalen dari rangkaian. Adanya persentase error pada perhitungan dikarenakan adanya human error atau alat ukur yang digunakan kurang presisi. Nilai persentase error yang kecil dikarenakan selisih antara parameter yang terhitung dan terukur kecil. Selanjutnya perhitungan arus Norton. Perhitungan tegangan beban itu kita dapat menganalisa bahwa nilai tegangan yang didapat cenderung semakin besar seiring besarnya hambatan. Hal ini sesuai dengan persamaan V sama dengan I kali R, di mana tegangan berbanding lurus dengan hambatan. Selanjutnya itu kesimpulannya itu yang pertama, teorema superposisi itu jika dapat diketahui tiap-tiap resistor memiliki tegangan dan arus yang berbeda ketika memiliki dua sumber, di mana tegangan cenderung meningkat dan arus menurun. Yang kedua itu dapat dibuktikan teorema superposisi sangat berguna dalam menyelesaikan rangkaian lebih dari satu sumber. Merupakan hasil kesimpulannya. Yang ke B itu teorema Thevenin seperti terlihat pada layar. Yang selanjutnya itu teorema Norton. Kita masuk ke modul 4 atau percobaan 4. Di sini itu
kita memakai 8 alat dan bahan seperti terlihat pada layar. Yang pertama itu ada sumber AC 220 volt, yang kedua kabel penghubung atau konektor, yang ketiga multimeter digital, beban resistor, beban induktor, beban kapasitor. Terus pada analisa, hasil dan analisanya itu pada tabel 4.1 itu merupakan hasil hasil pengukurannya ketika melakukan percobaan. Selanjutnya pada yang A, rangkaian impedansi seri RC, tabel 4.2 itu masih 4.3.2 itu merupakan masih hasil pengukuran dari percobaan. Terus di sampingnya itu analisa perhitungannya. Nah, analisa perhitungannya ini masih analisa perhitungannya. Terus pada tabel 4.4a hasil perhitungan rangkaian impedansi seri RL RC, kita dapat, nah ini masih analisanya, analisa perhitungannya. Ini masih analisa perhitungan juga. Nah, pada tabel 4.5a, 4.5b, 4.5c itu kita hasil perhitungannya itu dalam tabel itu pada 4.5a dapat dilihat bahwa semakin besar nilai resistor dan kapasitor, maka nilai XC akan semakin kecil dan nilai impedansi akan semakin besar. Hal ini sesuai dengan persamaan Z sama dengan R min J XC. Terus pada 4.5b menjelaskan nilai tegangan resistor dan kapasitor, di mana untuk tegangan resistor nilainya itu meningkat seiring bertambahnya nilai resistor yang digunakan sesuai dengan persamaan VR sama dengan IT kali R. Meski nilai arus total menurun, namun peningkatan nilai resistansi resistor lebih besar sehingga nilai tegangan resistor cenderung meningkat. Untuk perbandingan antara nilai tegangan resistor ukur dengan tegangan resistor hitung didapatkan perbandingan yang tidak terlalu besar sehingga persentase errornya tidak terlalu tinggi. Tabel 4.5c menunjukkan bahwa semakin kecil nilai impedansi, maka semakin besar nilai arus total yang didapatkan karena nilai arus berbanding terbalik dengan nilai impedansi. Hal ini sesuai dengan persamaan IT sama dengan V per Z. Persentase error IT yang didapatkan tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan karena perbandingan antara nilai arus ukur dan hitung yang tidak terlalu besar. Selanjutnya itu yang C, rangkaian impedansi seri RLC. Ini merupakan analisa perhitungannya seperti terlihat pada layar. Nah, terus pada tabel 4.6a itu sampai 4.6b merupakan hasil perhitungannya, yang dimana pada 4.6a itu diketahui bahwa semakin besar nilai induktor, maka XL akan semakin besar pula. Sementara untuk kapasitor semakin besar nilainya, maka XC akan semakin kecil. Untuk impedansi yang dihasilkan karena besar nilai resistor semakin meningkat, maka nilai impedansinya akan semakin meningkat pula. Pada tabel 4.6b menjelaskan nilai tegangan resistor dan induktor, di mana untuk tegangan resistor nilainya meningkat seiring bertambahnya nilai resistor yang digunakan. Hal ini sesuai dengan persamaan VR sama dengan IT dikali R. Meski nilai arus total menurun, namun peningkatan nilai resistansi resistor lebih besar sehingga nilai tegangan resistor cenderung meningkat.
pada 4.6c hasil perhitungan rangkaian impedansi seri RLC, diketahui bahwa semakin kecil nilai impedansi, maka semakin besar nilai arus total yang didapatkan, karena nilai arus berbanding terbalik dengan nilai impedansi. Hal ini sesuai dengan persamaan I sama dengan V per Z. Selanjutnya, percobaan rangkaian paralel. Ini merupakan hasil pengukurannya, itu yang A, impedansi paralel RL, yang B, impedansi paralel RC, yang C, impedansi paralel RLC. Ini merupakan analisa perhitungannya. Terlihat pada layar bagaimana perhitungan dari rangkaian impedansi paralel RL. Terus pada tabel 4.10a sampai 4.10c itu merupakan hasil perhitungannya itu. Selanjutnya ini yang masuk ke B, impedansi paralel RC. Ini merupakan analisa perhitungannya. Ini hasil perhitungan dari tabel 4.11a sampai 4.11c. Kita bisa analisa juga dari tabel-tabel ini bagaimana pada 4.11a itu dapat dianalisa bahwa seiring bertambahnya nilai beban, resistor dan kapasitor, diperoleh nilai impedansi yang semakin besar. Meski nilai reaktansi kapasitas mengecil, namun resistansinya meningkat. Terus pada tabel 4.11b dapat kita analisa bahwa nilai arus resistor yang diukur dan dihitung cenderung menurun karena tegangan sumber yang diberikan pada rangkaian bernilai konstan dan resistansinya yang semakin besar sehingga arus yang didapatkan semakin mengecil. Terus pada 4.11c dapat dianalisa bahwa nilai arus total yang didapatkan cenderung meningkat. Hal ini karena impedansi total yang didapatkan menurun. Selanjutnya kita masuk yang ke C, impedansi paralel RLC. Ini kita dapat melihat pada layar bagaimana bagaimana analisa perhitungannya. Masih analisa perhitungan. Pada tabel 4.12a hasil perhitungan rangkaian impedansi itu kita dapat menganalisa bahwa nilai impedansi total semakin meningkat. Hal ini karena beban resistansi dan reaktansi induktif meningkat, sedangkan reaktansi kapasitif menurun. Sesuai dengan persamaan IZ sama dengan IR plus I per JXL plus I per min JXC. Terus yang tabel 4.12b dapat dianalisa bahwa nilai arus resistor yang diukur dan dihitung cenderung menurun karena tegangan sumber yang diberikan pada rangkaian bernilai konstan dan resistansinya yang semakin besar sehingga arus yang didapatkan semakin kecil, sesuai dengan persamaan IR sama dengan VS per R. Terus pada kesimpulannya itu 3.1 rangkaian impedansi seri RL, RC dan RLC yang A itu merupakan hasil kesimpulannya. Yang pertama, nilai tegangan resistor meningkat seiring bertambahnya nilai resistor. Yang kedua, semakin besar nilai resistansi dan reaktansi induktif, maka nilai impedansi akan semakin besar sesuai dengan persamaan Z sama dengan R plus JXL. Yang ketiga, hasil perhitungan pada nilai tegangan resistor. Yang B, rangkaian impedansi seri RC. Yang pertama, nilai tegangan pada resistor semakin meningkat, sedangkan nilai tegangan pada kapasitor menurun seiring bertambahnya besar impedansi yang digunakan yang dihubung secara seri. Terus yang C itu nilai impedansi seri RL
3 kesimpulan juga. Yang pertama, nilai tegangan pada resistor dan induktor. Yang kedua, nilai resistansi dan reaktansi induktif. Yang ketiga, hasil pengukuran pada beban RLC. Yang selanjutnya 5.2, rangkaian impedansi paralel RL, RC, dan RLC. Yang pertama itu rangkaian impedansi paralel RL, nilai arus pada resistor, terus semakin besar nilai resistor dan reaktansi induktifnya, hasil perhitungan arus yang mengalir pada resistor. Yang B itu rangkaian impedansi paralel RC, kesimpulannya itu nilai arus pada resistor semakin kecil dan kapasitor semakin besar. Yang kedua, semakin besar nilai resistansi dan reaktansi kapasitif, maka nilai impedansi akan semakin besar sesuai dengan persamaan. Yang ketiga, hasil perhitungan arus yang mengalir pada resistor dan kapasitor mempunyai selisih yang tidak terlalu jauh sehingga persentase error yang didapatkan kecil. Terus yang C itu rangkaian impedansi paralel RLC itu ada dua analisa kesimpulan. Yang pertama itu seiring bertambahnya nilai beban RLC dan rangkaian didapatkan nilai arus resistor, arus induktor, dan arus total yang semakin menurun, sedangkan nilai pada arus kapasitor meningkat. Hal ini karena beban reaktansi kapasitif menurun. Nilai ukur dan perhitungan teori pada praktikum ini tidak terlalu jauh berbeda, sehingga hasil praktikum sudah sesuai dengan teori yang ada. Selanjutnya kita masuk kepada modul 5. Pada modul 5 ini membahas tentang respon frekuensi. Pada respon frekuensi ini kita menggunakan 7 alat yang seperti terlihat pada layar itu terdapat 7 alat. Yang pertama resistive load, yang kedua inductive load, yang ketiga capacitive load, selanjutnya function generator, yang kelima digital multimeter, kabel probe, dan kabel jumper atau kabel konektornya. Kita langsung ke hasil dan analisa. Nah, tabel 1 itu merupakan hasil pengukuran ketika melakukan percobaan. Selanjutnya tabel 2 itu masih pengukuran juga. Terus kita langsung masuk ke analisanya, itu yang A, pembuktian rumus frekuensi resonansi rangkaian seri RLC. Ini merupakan masih analisa perhitungan. Terlihat pada layar bagaimana perhitungannya. Ini masih perhitungannya. Terus pada tabel 4.3 itu merupakan hasil perhitungannya, perhitungan pembuktian rumusnya itu bagaimana hasil perhitungannya. Terus yang B itu respon frekuensi rangkaian seri RL. Ini masih perhitungannya, hitung frekuensi resonansi. Selanjutnya ini masih perhitungan ya, nilai analisa perhitungan. Terus yang pada tabel 4.4 itu merupakan hasil perhitungan respon frekuensi rangkaian seri RLC. Nah, dari tabel 4.4 sampai 4.6 itu menjelaskan bahwa nilai Z total, I total, VL, VC, VLC, dan VR berturut-turut mengalami perubahan yang teratur. Nilai FR sama dengan 251,82 menjadi acuan untuk perubahan nilai lainnya. Step FR 40 adalah nilai tertinggi, dan selanjutnya menurun sampai di step FR. Selanjutnya terjadi penaikan atau penambahan nilai kembali pada step FR plus 40.
persentase error VR yang diperoleh fluktuatif. Hal ini terjadi karena selisih nilai VR hitung dan VR ukur yang di setiap data berbeda. Hal ini terjadi karena human factor, sedangkan seperti kurang ketelitian dalam membaca alat ukur dan pengukuran, dan juga karena equipment factor, seperti peralatan yang kurang presisi dan tidak dikalibrasi dengan baik. Kita masuk ke 2.2 percobaan rangkaian paralel. Yang 2.2.1 itu hasil dan perhitungannya berisi tabel hasil percobaan yang telah dilakukan. Ini masih tabel hasil pengukurannya. Selanjutnya kita masuk ke analisa. Kita langsung ke analisa pembuktian rumus frekuensi resonansi paralel RL. Perhitungan menggunakan data yang pertama itu kita lihat seperti pada layar bagaimana analisa perhitungannya. Ini masih analisa perhitungan. Terus pada tabel 4.7 itu merupakan perbandingan pengukuran. Di mana 4.7 ini menjelaskan bahwa rangkaian paralel RLC dengan nilai resistor tetap, induktor tetap, dan nilai kapasitor yang diberikan berubah, maka akan mempengaruhi nilai frekuensi resonansi FR yang diperoleh. Semakin besar nilai kapasitor, nilai frekuensi resonansi FR akan bernilai semakin kecil. Selanjutnya B itu pengukuran percobaan respon frekuensi pada rangkaian paralel RLC. Kita bisa lihat analisa perhitungannya. Nah, terus pada tabel perhitungan dari 4.8 sampai 4.11 itu kita dapat menganalisa bahwa meningkatnya nilai FR menyebabkan nilai impedansi total semakin meningkat pula. Hal ini disebabkan karena nilai frekuensi berbanding lurus dengan impedansi total sesuai dengan persamaan ZT sama dengan R plus J dalam kurung WL min 1 per WC. Nilai arus total fluktuatif karena frekuensi tidak mempengaruhi arus total pada rangkaian. IL sama dengan V kali XL, di mana XL sama dengan 2V dikali F dikali L. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Di sini ada 2 kesimpulan. Yang pertama itu kombinasi rangkaian seri RLC. Pada kombinasi seri rangkaian RLC dapat ditarik kesimpulan bahwa saat nilai kapasitansi berubah semakin besar, maka nilai dari frekuensi resonansi menurun, sehingga mempengaruhi nilai tegangan pada resistor, kapasitor maupun induktor. Yang kedua itu kombinasi paralel rangkaian RLC. Pada kombinasi paralel rangkaian RLC dapat disimpulkan bahwa pada nilai kapasitansi berubah semakin besar, maka nilai dari frekuensi resonansi semakin kecil atau berbanding terbalik sesuai dengan persamaan FR sama dengan 1 per 2V akar LC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.